kita berhubungan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Jika kita tidak bisa memahami, yang ditakutkan nanti akan merubah semua aspek kehidupan kita. Monggo atau silahkan, orang punya spiritual, tetapi jangan untuk apa ya, kalau bahasa saya lagi hit, lagi ngetrend. Tapi kenalilah ini dengan keyakinan dan kemudian ada batasan-batasan ini seperti ini. Karena belum tentu juga yang di dalam boneka itu spirit atau apa ya, masih enter daripada anak kecil. Yang ditargetkan bukan anak kecil, malah justru orang dewasa yang bisa dikatakan non-sewu menjelma menjadi anak kecil. Ini yang bahaya. Dan ethernya gelap ya Pak? Iya, betul sekali. Salam Rahayu. Sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, semoga kabar sehat selalu meliputi Anda semua. Dan seperti biasa, di episode yang baru kita berjumpa lagi, tentunya dengan kami berdua, saya Jo Irfan dan saya Mas Bu, yang akan menemani di podcast Serawung Gaya. Dan pastinya sebelum Anda menikmati obrolan dan diskusi kami berdua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share di sederek-sederek Anda semua. Dan kali ini Mas Bu, kita akan membicarakan juga berdiskusi gitu ya Mas Bu ya, satu tema dan juga satu obrolan yang mungkin belakangan ini sering dibicarakan begitu Mas Bu ya. Bahkan di dunia hiburan juga sepertinya banyak sekali yang mempunyai atau yang apa ya, bisa dibilang dalam tanda kutip memelihara spirit doll atau yang biasanya lebih dikenal dengan look tap. Nah, apa itu, dan yang akan kita bahas adalah berbahayakah? Nah, ini mungkin akan sedikit kita bahas tentunya bersama dengan Mas Bu ya. Mas Bu, ini sebelum kita masuk ke look tap ini berbahaya atau tidak? Ini agak tegang nih Mas. Oh, okay. Mas Irfan ya. Kenapa ini Mas? Kayaknya gara-gara belum ngopi Mas. Belum ngopi. Atau mungkin gara-gara look tap sendiri. Iya betul. Karena sebelum kita ngomongin tentang berbahaya atau tidak, atau sebenarnya bisa diisi atau tidak sebuah boneka ini. Ini setahu Mas Bu sendiri, sepengetahuan Mas Bu, ini latar belakang dari look tap ataupun spirit doll ini sebenarnya seperti apa Mas Bu? Ya. Ya ini Nuwun Sewu Mas Irfan, dan Nuwun Sewu buat sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Memang di saat ini memang lagi marak ya Mas ya, yang disebut dengan boneka arwah atau spirit doll ini. Ya. Memang pertama kali yang disebut dengan spirit doll itu adalah berasal dari Thailand ya Mas ya, Nuwun Sewu, seperti itu. Cuma bukan berupa boneka yang seperti yang ada di depan kita ini, Nuwun Sewu. Tapi lebih ke hal yang lebih real Mas, dalam bahasa saya seperti itu. Lebih real ini tuh bagaimana? Ya. Jadi begini Mas, Nuwun Sewu. Ini sekali lagi Nuwun Sewu, dan nanti juga mungkin untuk sederek Nuwun Sewu mungkin bisa menambah di komentar nanti ya, seperti itu. Ya yang saya tahu gini Mas, Nuwun Sewu. Jadi dulu itu spirit doll ini tuh namanya kumantong atau gumantong gitu itu. Dan dulu memang dibikin dari janin asli Mas. Janin yang belum berkembang gitu. Ya betul sekali, janin asli, terus kemudian nanti dikeringkan. Bisa juga Nuwun Sewu dikeringkan dengan dipanggang Mas Nuwun Sewu. Terus kemudian dibacakan suatu kata atau mantra khusus ya. Agar supaya Nuwun Sewu spirit atau arwah daripada sang jabang ini masih tinggal tinggal bersama janin yang diawetkan ini. Ya, jadinya gumantang atau pemantang itu dulu bukan terus kemudian menjadikan satu pesugihan atau apa ya Mas ya, memperkaya diri, bukan. Dulu itu dipakai untuk jimat Mas, seperti itu.
seperti itu. Jadinya bukan dipakai untuk sarana mencari kekayaan atau pesugihan. Kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Atau saya pernah baca juga di salah satu artikel itu memang ada dari yang, mohon maaf, ibu yang anaknya tidak bisa lahir dengan sehat gitu Mas Bu. Ya. Jadi janinnya itu akhirnya keluar lalu diisi arwah itu supaya untuk menjadi penghibur bagi ibu sendiri. Ya, seperti itu. Dan seiring dengan berkembangnya zaman, spirit itu atau arwah itu terus kemudian diberikan pada sebuah boneka. Seperti itu. Karena kalau yang dulu itu kan bentuknya kan karena nun sewu ya, janin hasil terus kemudian dikeringkan. Kan? Cuma memang dulu itu dipakai untuk jimat. Sebenarnya gini Mas, tidak hanya di Thailand sebenarnya. Ya, intinya boneka ini hanya sebagai media. Kalau bahasa saya seperti itu. Kita juga ada Mas kan gitu. Yaitu nun sewu, Cailanggong atau Jalangkung, ya. Terus kemudian Nini Towong atau Nini Towong, ya, di kebudayaan kita. Dan modelnya juga sebenarnya konsepnya hampir sama seperti boneka. Sama, betul. Memasukkan suatu spirit, ya, ke dalam suatu bentuk media yang dibikin seperti orang kan gitu, ya. Yang terbuat dari batok kelapa, seperti itu. Tapi kalau misal kita membandingkan nih Mas Bu, spirit doll dan juga jalangkung atau mungkin Nini Towong ataupun apapun itu gitu Mas Bu. Kalau misal jalangkung itu kan kita memanggil arwah atau spirit gitu dimasukkan ke jalangkung untuk sementara waktu. Tapi kalau spirit doll ini kan bisa dibilang mungkin untuk jangka waktu yang lebih panjang. Gitu ya. Apakah itu ada yang apa ya Mas Bu? Aspek-aspek yang membedakan, apakah kalau misal jangka waktunya lebih lama ditakutkan nanti ada terjadi gangguan-gangguan atau seperti apa seperti itu? Ya kalau menurut saya gini Mas ya, memang di sini kita menjelaskan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, seperti itu. Semuanya kita kembalikan lagi pada keyakinan kita masing-masing. Ya, seperti itu. Karena memang tidak hanya boneka Mas, kan gitu. Dibentuk media apapun sebenarnya bisa, entah itu media dari kayu, dari tanah liat, atau bahkan media dari besi. Nah, terus kemudian sedikit saya tambahin Mas Nun Sewu, gumantong atau kumantong dulu ya Nun Sewu. Biasanya itu dilapis oleh bahan yang terbuat dari emas Mas. Ya, seperti itu. Jadinya kalau diartikan kuman itu boneka, tong itu emas. Jadinya nanti janin yang sudah dikeringkan atau sudah dipanggang itu kemudian nanti akan diberikan nun sewu emas, logam emas, seperti itu Mas. Apakah ini memang ada tujuannya Mas Bro? Karena di luar konten gitu ya Mas Bro, kita kan sering ngobrol-ngobrol dan Mas Bro sering menjelaskan bahwa logam termasuk emas dan segala macam ini sebenarnya penghantar energi yang betul sekali Mas. Ya, yang perlu kita ketahui adalah logam emas adalah sebagai media penyalur gelombang dan frekuensi yang bagus Mas. Dan itu juga di setiap kabel listrik, terus kemudian alat-alat elektronika termasuk SIM card di HP kita pun juga mengandung logam emas itu sendiri, meskipun kadarnya sedikit seperti itu. Jadinya agar supaya frekuensi gelombang dan vibrasi yang diberikan pada nun sewu kumantong, kita cerita kumantong dulu ya, yang zaman dulu, agar supaya frekuensi gelombang dan frekuensi serta vibrasinya itu menyatu ke dalam media nun sewu janin yang nun sewu yang belum sempurna itu. Seperti itu Mas. Dan karena ada unsur emasnya, ada unsur logamnya, jadi lebih mudah untuk dimasuki sebuah spirit gitu ya. Kalau bahasa saya gitu. Dan itu juga logam emas itu juga spirit kita juga menyatu di situ. Sebagai media juga, kalau bahasa saya seperti itu Mas.
Baik. Dan sedaya Nuwun Sewu, tadi saya dan juga Mas Bro sempat menyinggung soal bisa dibilang minuman yang disukai oleh Kumantong tadi, minuman fermentasi apa gitu ya Mas? Ya, jadinya gini Mas, memang dipilih oleh warna merah. Oh, okay. Cuma kalau kita bicara Kumantong atau Gumantong zaman dulu, itu diganti dengan darah binatang Mas. Oke. Seperti itu. Nah, di sini memang pemilihan warna merah itu sebagai kalau bahasa saya sebagai pengganti sih ya Mas ya. Jauh. Kalau dulu memang dari darah asli Mas, jadinya dari darah binatang. Yang kemudian diganti oleh minuman fermentasi. Ya, seperti itu. Dan bahkan juga ada merek-merek tertentu juga yang penting di sini berwarna merah. Dari Nuwun Sewu mungkin di sini ini kan karena ada mereknya Mas. Ya. Kita kasih warna merah, kebetulan kita juga ada isolasi warna merah. Kayaknya alamnya menjawab gitu ya. Dan karena mungkin dari yang saya lihat nih Mas Boy ya, dari video-video entah di YouTube, entah di sosial media lain, itu bahkan artis-artis yang kebetulan memang mempunyai spiritual ini juga melakukan Mas Bro, semacam kebiasaan untuk memberi makan si spiritual ini. Jadi kayaknya karena kita juga sudah siap spiritualnya, sudah siap makanan dan minumannya, kayaknya kita juga memberi memberi makan dan minum spiritual ini dulu. Karena takutnya kalau misal ngobrol-ngobrol dengar obrolan kita, spiritualnya haus Mas. Nah gitu ya. Oke. Haus atau lapar ya. Nuwun Sewu sih Dek. Nuwun Sewu. Ya memang spiritual ini diberikan seperti hanya makhluk hidup ya Mas ya. Artinya makanannya pun juga disesuaikan dengan Nuwun Sewu. Makhluk hidup. Ya, seusianya dia seperti itu. Tapi Mas Bro, yang menjadi pertanyaan saya, apakah karena di video-video saya lihat kembali lagi Mas Bro ya, spiritual ini kemudian dikasih makan, dikasih minum, lalu nanti minumnya ada yang menetes, terus ada yang mungkin rasanya beda. Nah, apakah memang semua hal-hal itu ini menandakan bahwa spiritualnya yang Nuwun Sewu makan atau minum semua yang disajikan kepada dia? Ya, jadi kalau bahasanya gini Mas. Ya sebelumnya juga Nuwun Sewu atau saya minta maaf, intinya jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jadi begini Mas, Nuwun Sewu, memang kalau bahasanya gini Mas, memang ada satu bentuk entitas ya kalau bahasa saya, yang memang dia terus kemudian mengalami proses yang dinamakan Nuwun Sewu, poltergeist. Dia memang ada sesuatu hal yang bisa menggerakkan atau bahkan Nuwun Sewu. Contoh kalau air diserap seperti itu. Cuma jika memang Nuwun Sewu spirit atau arwah atau makhluk asal yang bisa sampai menyedot, berarti di sini kekuatannya sangat besar Mas. Karena tidak setiap makhluk asal itu memiliki fenomena yang dinamakan poltergeist. Dan untuk melakukan fenomena poltergeist ini menggunakan satu power yang sangat besar. Seperti itu. Karena bagi mereka-mereka yang ada di dunia yang berbeda dengan kita, untuk menggerakkan benda-benda yang ada di dunia kita sepertinya membutuhkan suatu energi yang besar juga, seperti itu. Tapi ini ada hubungannya dengan yang mau saya tanyakan ke Mas Bro. Di dalam prakteknya sendiri Mas Bro, spiritual ini biasanya orang-orang yang mempunyai spiritual itu kesaksiannya adalah spiritual ini bisa dibilang dicocokkan dengan tanggal lahir mereka, lalu apa kesukaan mereka dan segala macam, lalu diisikan oleh spirit atau arwah dari anak kecil. Dan ini mungkin dengan berbagai kisah dan latar belakang gitu ya Mas Bro ya. Ya mungkin secara logikanya gini Mas, kenapa kok ditanya tanggal lahir dan lain sebagainya, kesukaan dan lain sebagainya, agar supaya Nuwun Sewu ether yang ditanamkan di Bumika itu sinergi
dengan ether alami yang kita punya, Mas. Secara logikanya kalau saya jelaskan logikanya gitu, nun sewu. Itu yang pertama. Yang kedua juga nun sewu, agar supaya spirit atau entitas yang dimasukkan ke dalam boneka ini, karena kita itu sinergi dan dia selalu ikut, Mas. Bisa dikatakan kolaborasi antara ether kita dengan ether yang ada di boneka ini agar supaya menyatu, match gitu ya. Ya, match. Kalau tidak match, salah satu jelas tidak cocok, kan gitu. Ada gesekan. Ada gesekan. Maka itu ditanyain tanggal lahirnya, kesukaannya, mungkin lain aja mungkin harus dijawab, ditanya wetonnya, agar supaya nunsel entitas yang ada di dalam boneka ini menyatu dengan kita, tidak terjadi gesekan. Ya, seperti itu. Match, frekuensi, vibrasi, gelombangnya match. Tapi katakanlah nih Mas, katakanlah apa yang dimasukkan ke media ini bergesekan dengan kita, apa ya, bisa dibilang resikonya itu apa sih Mas? Apa yang dirasakan oleh pemiliknya? Ya memang logikanya gini aja Mas, mungkin saya dan Mas Irfan ya, ini nun sewu secara awamnya gini, jika saya dengan jenengan tidak cocok, pastilah mungkin ada kesenjangan, ya, ada apa yang mungkin cemburu-cemburutan, ngambek, atau bahkan mungkin bisa berkelahi satu dengan yang lain, seperti itu. Dan mungkin kalau misal kita ngomongin soal spiritual, mungkin secara fisik juga kurang baik gitu ya Mas? Ya, seperti itu. Yang gini Mas, memang nun sewu semuanya itu sebenarnya itu tergantung daripada keyakinan kita masing-masing, Mas. Cuma tadi Mas Irfan juga sempat menanyakan adanya sebenarnya untuk kedepannya bagaimana sih, ya, spiritual seperti itu. Ya. Begini Mas, ini nun sewu, kita juga tidak tahu spirit apa, ya, yang ada di dalam media boneka ini, ya, seperti itu. Karena memang sekali lagi kita berbicara dengan segala sesuatu yang tidak terlihat. Yang ditakutkan nanti ada impact yang perlahan yang tidak kelihatan pelan, yang bisa berpengaruh secara negatif pada sang pemilik boneka ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti juga akan berpengaruh jika gini, kita kita berkeinginan untuk mempunyai anak ya Mas ya. Sebelumnya untuk ya saya tak ini, mungkin bahasanya gini, saya tak adopsi dulu lah. Yeah. Yang ditakutkan nanti mindset daripada contoh sang ibu ya, yang pengen spiritual atau boneka arwah, mindsetnya itu malah nanti tidak pengen punya anak, tapi mindsetnya sudah terlanjur dekat mencintai daripada spiritual yang diadopsi daripada beliaunya sendiri itu. Yang ditakutkan seperti itu, karena dia sudah nyaman, kemudian nun sewu ethernya sudah match dengan media boneka ini, terus kemudian jadinya tidak punya anak. Enggak, aku udah sayang banget sama ini, kan kasihan juga. Nah, ada juga yang nun sewu nanti akan jika memang entitas yang sekali lagi diberikan atau ditanamkan di dalam boneka ini juga nanti akan berpengaruh pada nun sewu semua segi kehidupan kita. Ya. Mungkin berteman kita jadi kok bawanya kayak gitu. Kayak gitu. Contoh ini kalau yang laki-laki ya. Kok bawanya kayak gitu ya. Bagi nun sewu masyarakat awam yang tidak mengetahui makna atau istilahnya arti daripada spiritual ini sendiri. Seperti itu. Jadi ini mohon maaf saya potong nih Mas Bro, saya sambil ngobrol mungkin saya agak sedikit ke distract sama minuman soda yang sepertinya saya lihat-lihat kok ada yang aneh, ada apa ya, seperti ada gejolak-gejolak sedikit di botol ini. Iya betul. Apakah kemungkinan memang ether dari spiritual ini juga menerima mungkin ya Mas Bro, dalam tanda kutip menerima apa yang kita berikan gitu ya Mas. Yeah. Tapi mungkin kalau dari saya sendiri timbul pertanyaan nih Mas Bro. Yeah. Kalau misal dari yang saya dengar, kisah-kisah yang saya dengar, mungkin tidak ada hubungannya dengan spiritual. Ada beberapa kisah-kisah yang seseorang diikuti oleh, dalam tanda kutip diikuti oleh
spirit anak kecil. Iya. Terus setelah itu si orang ini mempunyai keturunan dan spirit anak kecil ini merasa iri atau jealous kok lebih sayang ke dia gitu. Iya. Apakah itu juga berkemungkinan terjadi di pemilik-pemilik spiritual ini, Mas? Nun sewu Mas Irfan dan nun sewu juga sedaya nun sewu. Ya. Kalau menurut saya nanti, karena nanti akan berpengaruh pada karakter dan mindset. Maka dari itu tadi saya utarakan di depan, kita berhubungan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Jika kita tidak bisa memahami, yang ditakutkan nanti akan merubah semua aspek di kehidupan kita. Dari berteman kita, dari mungkin nun sewu, pekerjaan kita, mencari rezeki kita, bahkan juga kita dalam ingin mempunyai keturunan pun juga nanti ada gesekan-gesekan di situ. Oke. Dan mungkin nggak sih Mas Bu, ini kita bicara kemungkinan ya Mas Bu ya, karena ini kan sebuah media yang disugestikan, ini dalam tanda kutip jadilah rumah untuk siapapun yang menempatinya gitu. Betul. Dan katakanlah ada yang bilang bahwa ini yang menempati adalah spirit anak kecil. Tapi dalam kenyataannya anak kecil itu adalah sosok dalam bentuk lain yang karena diberi rumah dimasukin, dia mengambil bentuk sebagai anak kecil. Apakah itu juga kemungkinan terjadi, Mas? Sekali lagi nun sewu, jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu, kesempatan hanya milik Allah semata. Memang ada beberapa kejadian Mas nun sewu dengan orang itu memiliki yang dinamakan spiritual. Sekali lagi tadi saya di depan juga sudah mengatakan bahwasanya nanti ada satu perubahan karakter dan terpengaruhnya mindset. Ada satu kejadian di mana nun sewu, jadi cowok cewek Mas, nun sewu, cowok cewek yang mempunyai, salah satunya itu cowok sebenarnya yang mempunyai spiritual, terus kemudian bertemu dengan salah satu perempuan, terus kemudian pacaran. Karena di sini ini kan sebelum bertemu, contoh si A dan si B, si A itu cowoknya, si B itu ceweknya. Sebelum si A ini ketemu si B, dia sudah memiliki spiritual itu dulu dan menyayangi seperti halnya dia mempunyai satu teman dan anak, kalau bahasa saya seperti itu. Nah, di situ kan sudah timbul suatu kebiasaan-kebiasaan. Mungkin mungkin dimandikan atau diberi makanan, terus nanti jam-jam khusus ada satu mungkin ritual, bahkan mengganti makanannya dan minumannya. Nah, saat itu kenal si B, terus kemudian jadian nih ceritanya. Tapi suatu saat di mana sudah ada janjian dengan si B saat itu ya, saya sempat baca itu, karena yang didahulukan ini spiritualnya dulu. Si B menjadi cemburu, loh, kamu itu kok lebih mementingkan spiritualmu atau bonekamu daripada aku. Akhirnya terjadilah suatu pertikaian di situ. Dan nun sewu, ini yang nggak enak Mas. Berakhir tragis si B dibunuh oleh si A. Karena si B merasa menjelek-jelekan spiritual. Kembali lagi ke mindset dan sugesti. Betul sekali. Karena di sini ini yang ditekankan kita merubah basic karakter kita dan mindset kita. Nah, dari itu memang spiritual ini kita harus tahu dulu. Ya. Esensinya apa? Ya, esensinya apa, terus kemudian batasan-batasan. Betul. Bisa dikatakan gini, monggo atau silahkan orang punya spiritual, tetapi jangan untuk kalau bahasa saya lagi hit, lagi ngetrend,
Ya. Tapi kenalilah ini dengan keyakinan dan kemudian ada batasan-batasan ini seperti Ya. itu. Karena sekali lagi kita berhubungan dengan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bonekanya kelihatan, tapi arwah itu kelihatan. Ya. Atau spirit itu kelihatan enggak? Atau ether atau entitas dengan kan tidak kelihatan. Ya. Karena sekali lagi entah dimasukkan atau tidak, bentuk boneka ini adalah sebuah wadah ya. Iya. Dan semuanya itu sebenarnya semua itu dari sugesti dan pikiran kita. Ya, seperti itu. Dan terakhir mungkin untuk sebagai penutup juga kita sedikit mengingat kembali Mas Bro, satu fenomena yang nyata kemudian difilmkan, Annabelle pun ya, betul. Sebuah boneka yang dari yang saya baca ya Mas Bro kalau tidak salah ya, yang latar belakangnya boneka ini dibuat untuk mengenang anak dari pembuat boneka. Kemudian dikasih nama Annabelle. Terus pemilik dari Annabelle ini yang kemudian sering melihat sosok anak kecil yang awalnya dikira spirit dalam Annabelle ini anak kecil, tapi ternyata justru lebih jahat dan lebih gelap daripada seperti itu. Jadi kita juga harus warning gitu juga. Ya. Karena belum tentu juga yang di dalam boneka ini adalah spirit atau apa ya masih ether daripada anak kecil. Yang ditatkan bukan anak kecil, malah justru orang dewasa yang bisa dikatakan nunseng menjelma menjadi anak kecil. Ini yang bahaya. Dan ethernya gelap ya Mas? Iya, betul sekali. Tapi yang bisa gini Mas, kalau kita kembali lagi ke Kumantang ya, nunseng sekali. Dulu itu diramu dari ilmu hitam Mas, yang berasal dari Thailand. Seperti itu. Jadi sejarahnya pun lumayan kelam. Ya, seperti itu. Cuma sekali lagi, paling enggak jika kita menginginkan atau ingin memiliki spiritual ini, kita juga harus bisa memahami sedalam-dalamnya dulu. Ya. Jangan asal ngetren ya terus adopsi, yalah yang semuanya aja punya, aku tak ikut-ikut punya. Ya. Nonsen. Takutnya nanti kalau misal setelah tidak suka, tidak dirawat, lalu bonekanya dibuang, tiba-tiba kembali lagi. Iya, seperti itu. Karena di sini memang ada sesuatu hal yang memang apa ya? Kita harus warning ini di balik ini. Ya. Dan mungkin untuk penutupan ya Mas Bu ya, sedikit kesimpulan monggo nanti ditambahi oleh Mas Bu juga. Mungkin bagi saudara Nuwun Sewu yang tertarik atau memang mempunyai keinginan untuk memiliki spiritual, sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Mas Bu tadi, harus mengerti esensinya itu yang pertama, dan harus mengerti batasan-batasan dan juga harus waspada ya Mas. Iya betul sekali. Dan yang terakhir mungkin kembali lagi kepercayaan masing-masing, tetapi jangan melepaskan kepercayaan kita terhadap Gusti. Iya, atau Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dan mungkin kita akhiri Mas Bro. Ya. Baik, seperti biasa, monggo. Ya seperti biasa di akhir acara, jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Saya Nuwun Sewu, saya Jovan pamit. Saya Mas Bro pamit. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam Rahayu.